Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal ya. Singkat habis soal sifat kualitatif larutan ya. Kita akan meneruskannya. Yang pertama ya, soal nomor 51 adalah sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus molekul H2CO ya, X ya, dilarutkan dalam 500 gram air, KF-nya 1,86. Jika titik beku senyawa ini min 0,93 derajat Celcius dan ARC12, H1O16, maka harga X adalah A12, B10, C8, D6 dan E4 ya. Jadi di sini kita mencari nilai X ini, nilai X-nya berapa ya. Jadi sama aja kita mencari MR-nya. Karena ini termasuk non-elektrolit, berarti delta TF sama dengan M dikali KF ya. Kemudian kita jabarin delta TF sama dengan massa ya per MR dikali 1000 per P dikali KF. Kemudian delta TF-nya berapa? 0,93 ya. Massanya 45 ya. Kemudian MR yang kita cari dikali 1000 per P-nya 500 ya, dikali KF-nya adalah 1,86 ya. Sama aja mencari MR, dia ke sini ya. Berarti MR sama dengan 45 ya, tukeran sama ini bisa 0,93 dikali 1000 per 500 dikali 1,86 ya. Nah, ini kalau itu nanti akan didapatkan nilai sebesar 180 ya. Nah, kemudian dari senyawa ini ya, dari senyawa ini kita akan mencari nilai X-nya ya. H2COX ya, H2COX ya, dalam kurung X. Kita nyari X-nya. H itu AR-nya 1 dikali 2 berarti berapa? Ini sama dengan 180 ya. H itu 2 ya, R-nya 1 kali 2 berarti 2 ditambah C, AR-nya 12 ya, dikali 1 berarti 12 ditambah O ya, R-nya 16 dikali 1 berarti 16 dikali X sama dengan 180 ya, ini sama aja dengan 30X sama dengan 180, X-nya akan ketemu 6. Jadi untuk soal nomor 51 jawabannya adalah D ya, nilai X-nya sebesar 6. Kemudian soal 52, suatu senyawa X MR-nya 100 yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, berarti non-elektrolit ya, dilarutkan dalam 250 gram benzena. Ternyata memberikan penurunan titik beku delta TF-nya sebesar 1,024 derajat Celcius. Jika diketahui harga KF benzenanya 5,12, maka berat senyawa yang dilarutkan berapa gram ya. Oke, jadi ini non-elektrik juga ya. Delta TF sama dengan M dikali KF ya. Delta TF sama dengan, jabarin ya, massa per MR kali 1000 per P dikali KF ya. Ini delta TF-nya sebesar ini ya, berarti 1,024 sama dengan massa yang dicari ya. Kemudian MR-nya di sini 100 ya, kali 1000 per pelarutnya di sini 250 ya, dikali KF-nya adalah di sini 5,12 ya, 5,12 karena pelarutnya bukan air. Berarti mencari massa gimana ya? Mencari massa ya, kalau seperti ini tinggal dikaliin aja ya, sama aja 1,024 dikali 100 ya, dikali 250 dibagi, nah yang atas ya, yang atas berarti 1000 ya, dikali 5,12 ya, nanti akan ditemukan sebesar 5 gram ya. Jadi untuk soal nomor 52 ya, didapatkan jawabannya apa? Berat yang berat dari massa zat ini adalah sebesar 5 gram. Oke, selanjutnya adalah soal 53 ya. Agar 500 gram air tidak membeku pada suhu min 5,4 derajat Celcius, KF-nya 1,8, maka paling sedikit ditambahkan NaCl sebanyak
Yang A 1,46 gram, B-nya 29,3 gram, yang C 43,9 gram, yang D 58,5 gram, dan yang E 87,8 gram ya. Nah, ini berarti apa? Termasuk larutan elektrolit ya. Berarti delta TF ya sama dengan M dikali KF ya dikali I ya. Kemudian kita jabarin delta TF sama dengan massa ya per MR dikali 1000 per P dikali KF ya dikali I. Kemudian delta TF-nya kita masukkan ya. Minusnya tinggal kita buang aja. 5,4 ya. 5,4 sama dengan masanya yang ditanyain ya. Massa per MR-nya. Kalau NaCl ya, itu MR dari NaCl ya, itu 58,5 ya. Jadi saya masukkan di sini 58,5 dikali 1000 per P ya, pelarutnya di sini 500 ya, dikali KF-nya adalah 1,8. Kemudian NaCl jumlah ionnya 2 ya, N-nya, tapi karena alfanya nggak diketahui sama aja dengan N-nya 2. Nah, di sini 2. Berarti mencari massa gimana? Mencari massa ya sama aja ini kaliin semuanya ya. Jadi 5,4 dikali 58,5 dikali 500 ya, dibagi dengan yang atas ya 1000 dikali 1,8 dikali 2 ya. Nanti kalau kita cari akan ketemu sebesar kurang lebih 43,9 gram ya. Jadi untuk soal nomor 53 ya, jawabannya adalah apa? Option yang C ya, masanya sebesar 43,9 gram. Selanjutnya nomor 54. Suatu larutan elektrolit kuat dengan konsentrasi 0,25 M membeku pada suhu minus 0,93 derajat Celcius, airnya 1,86. Jumlah ion yang dimiliki elektrolit tersebut adalah yang ditanya N-nya ya. Nah, karena elektrolit berarti delta TF sama dengan M dikali KF dikali I ya. Oke, di sini ternyata nggak usah kita jabarin karena udah M di sini ya. Nah, tinggal kita masukin aja 0,93 sama dengan M-nya ya. M-nya berarti 0,25 dikali KF-nya 1,86 dikali I. Kita mencari I-nya ya. Jadi nanti N-nya apa? Yang A1 atau B2, C3, D4 dan L5 ya. Jadi kita nyari I-nya dulu, baru nanti nyari N ya. Oke, di sini berarti mencari I ya sama aja dengan 0,93 ya dibagi dengan 0,25 dikali 1,86 ya, akan didapatkan nilai sebesar berapa? Ini seperempatnya ya. Oke, sebesar nilainya adalah 2 ya. Nah, sebesar 2. Kemudian baru kita mencari jumlah ionnya atau N-nya ya. Oke, di sini kebetulan apa? Jumlah ionnya ya sama aja ya. Alfanya nggak diketahui ya. Karena alfanya tidak diketahui ya, nilai I akan sama dengan N ya. Jadi jumlah ionnya berapa? Jumlah ionnya sebesar 2 ya. Jadi jawabannya adalah option B ya. Jumlah ionnya sebesar atau sebanyak 2. Oke, soal selanjutnya adalah nomor 55. Untuk membentuk rumus kristal asam oksalat H2C24 titik NH2O, 50 gram kristal tersebut dilarutkan dalam 500 gram air. Ternyata membeku pada suhu minus 1,8 derajat Celcius. Tentukan nilai N, ya N yang ini ya, jika asam tersebut mengion sebanyak 40% ya, ARH1, C12, O16, KF-nya 1,8 ya. Yang A nilai N-nya 5, B 6, C 8, D 10 dan E 12 ya. Di sini ada H2C2O4 ya. Ini kalau dimasukin ke air ya akan terion menjadi 3 ion ya. Pertama ion ini ya 1, kemudian ion ini ada 2. Jadi terbentuk akan terionnya 3 ion. Kalau ini akan membentuk H2O ya, berlarut dalam air. Jadi rumusnya apa ya? Rumusnya delta TF ya, delta TF sama dengan M dikali ya KF dikali I. Nah,
Kemudian kita jabarkan ya. Di sini berarti apa? Delta TF ya sama dengan massa per mr ya dikali 1000 per P dikali KF ya dikali I. Delta F nya berapa? Nah, 1,8 ya. 1,8 sama dengan masanya di sini adalah 50 ya. Masanya di sini sebesar 50 ya per mr-nya. Nah, mr-nya yang kita cari ya. Mr-nya yang kita cari ya untuk mendapatkan nilai N ini nanti berapa? Dikali 1000 per P pelarutnya di sini 500 ya dikali KF-nya 1,8 ya dikali I-nya ya ada 3 ya. Nah, jadi mencari MR gimana? Mencari MR sama aja dengan ini kali 50 kali ini dibagi ini ya. Nah, sama aja 50 dikali 1000 ya dikali 1,8 dikali 3 per ya 1,8 dikali 500 ya akan didapatkan sebesar 180 ya. Jadi MR total ini 180. Kemudian kita mencari nilai ini dulu ya, MR-nya berapa? H2C2 ya H2C2O4 ya. Itu MR-nya berapa ya? Saya pakai atas saja ya. H-nya 2 dikali AR-nya H1 berarti 2 ditambah C itu 2 dikali 12 24 ya ditambah dengan O itu 16 kali 4 berarti adalah 64 ya. Kalau di total MR dari ini adalah 90. Nah, berarti untuk mencapai 180 ya kita akan mencari N-nya ya. N-nya berapa? Dikaliin H2O ya. H2O itu H itu 2 dikali 1 berarti 2 tambah 16 18 ya, berarti harus dikali 5 biar 90 ya. Jadi sama aja gimana? Intinya H2C2O4 itu MR-nya 90 ya. N dikali H2O nilainya harus 90 ya. Nah, kenapa? Karena biar 180. Nah, di sini ya N-nya berapa? N-nya N dikali 18 ya. MR air itu 18 sama dengan 90. Berarti N sama dengan 90 per 18 ketemunya 5. Jadi untuk soal nomor 55 ya nilai N nya sebesar berapa? Sebesar 5 atau jawabannya opsi yang A. Kemudian 56 lautan 6 gram suatu elektrolit biner ya dalam 100 gram air membeku pada suhu minus 2 derajat Celcius. Massa molekul relatif zat itu adalah 60. Derajat ionisasi elektrolit tersebut adalah KFN sekian ya. Yang A 0,025, B 0,05, C 0,075, D 0,080 ya, yang E 0,095. Nah, di sini berarti apa? Biner ya. Biner itu N-nya 2 ya, jumlah ionnya 2. Berarti ini elektrolit ya. Kita tulis delta TF sama dengan M kali KF ya dikali I. Nah, delta TF-nya kita jabarin M-nya. Delta TF sama dengan massa per MR kali 1000 per P dikali KF dikali I ya. Delta TF-nya kita masukin 2 ya sama dengan massanya di sini adalah 6, MR-nya ya di sini 60 ya dikali 1000 per P-nya di sini 100 ya dikali KF-nya adalah 1,86 dikali I ya. Jadi I itu sama aja gimana? 2 kali 60 kali 100 ya dibagi dengan 6 kali 1000 ya dikali 1,86 akan ketemu 1,075. Nah, ini baru I-nya ya. Kita mencari derajat ionisasinya. I ya sama dengan 1 plus N-1 kali alfa ya. Kalau ini 1,075 sama dengan 1 plus N ya, biner berarti N-nya 2 min 1 kali alfa. Nah, ini pindah ruas berarti 1,075 min 1 sama dengan alfa ya. Berarti ketemu alfanya sama aja dengan berapa? 0,075. Jadi untuk soal nomor 56
Jawabannya apa? Jawabannya adalah option yang C. Derajat ionisasinya sebesar 0,075. Oke, soal selanjutnya adalah nomor 57. Jika 0,05 mol garam Ma ya dilarutkan dalam 100 gram air, maka akan terbentuk larutan yang membeku pada suhu minus 1,62 derajat Celcius. Bila Kf airnya 1,8, maka derajat ionisasi garam Ma adalah, ya ini suatu gabungan dalam A-nya itu satu simbol, ya ini simbol semua M sama A, ya berarti ionnya ada dua. Yang A 0,4, B 0,5, C 0,6, D 0,7 dan E 0,8. Ya, berarti ini termasuk zatnya elektrolit. Nah, rumusnya apa? Delta TB ya, delta TF sama dengan M kali KF ya dikali I. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita jabarin M-nya ya. Ini bentuknya mol, berarti apa? Delta TF sama dengan N dikali 1000 ya per P dikali KF ya dikali I. Delta TF-nya berapa? 1,62. 1,62 sama dengan N-nya 0,05 dikali 1000 ya per P-nya di sini adalah 100 ya dikali KF-nya 1,8 ya 1,8 dikali I ya. Nah ini. Nah, kemudian kita akan dapatkan ya nilai I-nya berapa? Caranya kita kaliin aja 1,62 dikali 100 ya per 0,05 dikali 1000 ya dikali sini 1,8 akan kita dapatkan nilai I-nya sebesar 1,7. Kemudian kita akan mencari derajat ionisasinya ya. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa ya. I-nya 1,7 sama dengan 1 M-nya Ma berarti ionnya ada 2 ya. 2 min 1 ya ini ada tambahnya. Oke, jadi harusnya sini 1 plus ya. Nanti kurang ya. 1 plus 2 min 1 dikali alfa. Ini pindah ruas ya. 1,7 sama dengan 1 plus alfa ya. Berarti pindah ruas ini 1,7 min 1 sama dengan alfa atau alfanya ketemu 0,7. Jadi untuk soal nomor 57 ya, derajat ionisasinya sebesar berapa? 0,7 ya. Selanjutnya nomor 58. Jika titik beku larutan glukosa 0,1 M ya adalah min 0,18 derajat Celcius, maka titik beku larutan CaCl2 0,1 molar adalah yang A min 0,18 derajat Celcius, B min 0,36 derajat Celcius, yang C min 0,48 derajat Celcius, D min 0,54 derajat Celcius, dan E min 0,72 derajat Celcius ya. Berarti apa? Di sini kita bandingkan antara zat non elektrolit dengan zat elektrolit ya. Karena ada nilai ininya ya titik bekunya ya dan ditanya juga titik beku dari ini, kita bandingkan modelnya. Delta TF1 per delta TF2 ya sama dengan M kali KF ya. Karena ini non elektrolit nggak ada I-nya, dibagi yang ini elektrolit berarti M kali KF ya dikali I. Nah, kemudian delta TF-nya berapa? Kita masukin 0,18 ya 18 per delta TF2 sama dengan, nah di sini KF-nya kita bisa coret ya. Nah, di sini kita masukkan nilai M-nya 0,1, M di sini juga 0,1 ya, dikali jumlah I-nya ini ada 3 ya, dikali 3. Nah, ini bisa dicoret ya. Berarti delta TF2 sama aja dengan 0,18 dikali 3 ya. Ketemu berapa? Ketemu 0,54. Berarti TF-nya ya, karena ini pelarutnya air berarti apa? 0 min 0,54 ya. Atau ketemunya minus 0,54. Jadi jawabannya titik bekunya adalah berapa? Minus 0,54. Jawabannya yang D ya. Titik beku dari CaCl2 adalah minus 0,54. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 59. Suatu larutan non elektrolit dalam air mendidih pada suhu 100,104 derajat Celcius. Jika Kp airnya 0,52 dan Kf-nya 1,86, maka titik beku larutan X adalah yang A min 0,935 derajat Celcius, B min 0,834 derajat Celcius,
yang C min 0,372 derajat Celcius, yang D min 0,253 derajat Celcius, dan E min 0,126 derajat Celcius. Ya, di sini berarti kita mencari titik bekunya. Di sini ada mendidih dan membeku. Berarti kita bandingkan ya. Karena ada mendidihnya, berarti rumusnya gimana? Kita menggunakan rumus perbandingan seperti ini. Delta TB ya per delta TF ya sama dengan M kali KB ya, M dikali KB ya. Bawahnya apa? M dikali KF. Nah, seperti ini. Kemudian di sini M-nya nggak ada ya, berarti kita anggap sama atau kita coret. Nah, delta TB-nya kita masukin, berarti kurangin 100 ya, langsung dikurangi 100 sama aja 0,104 ya, dikurangi 100 ininya 0,104 ya, dibagi delta TF yang kita cari, delta TF ya sama dengan KB-nya di sini adalah 0,52, KF-nya di sini adalah 1,86 ya. Jadi nilai 0,10 ini dari apa? Dari ini dikurangin 100. Nah, ya jadi hasilnya ini. Kita kali silang ya. Delta TF ya, berarti gimana? Kita kali silang 0,104 dikali 1,86 dibagi 0,52 ya, kita akan dapatkan nilai sebesar 0,372. Nah, ini baru delta TF ya. Berarti larutannya membekunya gimana? TF sama dengan 0 min delta TF ya, sama aja 0 min 0,372 ya, atau sama aja dengan minus 0,372. Jadi jawabannya untuk soal nomor 59 adalah option yang C. Soal selanjutnya adalah nomor 60. Beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan adalah yang A, yang 1, desalinasi air laut menjadi air tawar, yang B, etilen glikol yang ditambahkan ke dalam cairan radiator, yang C, membuat cairan infus yang akan dimasukkan dalam tubuh manusia, yang 3 ya, yang 4, garam dapur yang digunakan pada pembuatan es putar, dan yang kelima, pemberian garam pada lintah ya. Penerapan sifat koligatif penurunan titik beku larutan terdapat pada A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4, dan yang E 4 dan 5 ya. Oke, kita satu-satu ya. Yang 1, desalinasi air laut menjadi air tawar, termasuk dia osmosis balik ya. Jadi yang nomor 1 bukan. Kemudian nomor 2, etilen glikol yang ditambahkan ke dalam radiator, termasuk pakai menggunakan konsep penurunan titik beku ya, berarti ini benar. Membuat cairan infus ya, ini menggunakan konsep tekanan osmotik ya, jadi tekanannya antara darah dan infus harus sama ya, jadi ini salah. Kemudian yang 4, garam dapur yang digunakan pada pembuatan es putar ya, ini menggunakan prinsip titik beku. Nah, yang E, pemberian garam pada lintah ya, jadi menggunakan tekanan osmotik juga ya, berarti salah. Ini jawabannya apa? 2 dan 4 ya, jadi option yang C ya. Jadi untuk soal nomor 60 jawabannya apa? 2 dan 4.